kalau memasuki bulan Oktober, ini adalah bulan kelabu buat fans sepak bola. Lu nonton dong pasti sebuah video dokumentasi narasi yang itu kan sebuah itu kita kan pernah bekerja di media lah tiga-tiganya. Itu kan risetnya mendalam, detail banget. Kalau nggak salah malah ya menit per menit kayaknya. Dijelasin dan segala macam. Itu aja masih kurang loh untuk nyari tahu siapa pelaku dan yang sebenarnya gini. Pelaku mah udah ada lah yang bertanggung jawab. Iya. Kok masih nggak bisa? Karena kan pada akhirnya kan harus ada yang bertanggung jawab. Betul. Arab tuh kan misalnya ya Arab jadi tuan rumah Piala Dunia misalnya gitu. Terus Arab di 16 besar ketemu sama Portugal. Terus dia naruh aja main di Mekah Madinah ya. Kan orang non-Islam bisa masuk. Gak bisa masuk bener. Jadi orang Portugal yang main. Lah ini siapa? Yang jadi masalah kan kalau itu dibuat-buat. Makanya dijajah Belanda. Terus mungkin ya kalau gue FIFA gini. Ini AI guys. Yang ini foto yang ini AI guys. Pasti dari Malaysia. Kayak gini. Argentina Malaysia. Nggak soalnya pas Jauh banget. Dari mana? Nggak sih maksudnya gini pas di zoom Adidasnya ada susahnya. AI fix gitu. Shall we begin? Let's begin now. Gue Febri. Gue Ajis. Gua Randi, kami dari Bandit. Sebelumnya terima kasih yang udah ngingetin kalau mau jadi wali kota itu harus lewat PNS. Thank you udah. Ya. Iya itu maksudnya gue juga pengen jadi PNS. Ya. Gue pikir lewat PDI banget ya. Maksudnya? gue orang PDI. Gue pikir lewat PDI. Oh lewat PDI. Iya karena kan Tapi PNS tuh ada ini gak sih ada maksimal daftarnya? Umur. Ada kalau gak salah. Soalnya kan kalau kayak SNPTN itu tuh kalau gak salah 4 tahun setelah ijazah SMA dikeluarin setahu gue. Ya. Oh. Jadi tahun kelima udah gak bisa. Ya gue akan lebih banyak belajar lagi nih karena gue gak mau jadi pejabat publik yang gak ngerti apa-apa. Serius. Gue mau sekolah lagi. Ini kalau lo jadi wali kota Jakarta Timur, apa yang kira-kira mau lo angkat dari Jakarta Timurnya itu sendiri? Tutut BKT lah ya. Bukan, yang pertama gue akan menjadikan Tebet sebagai wilayah Jaktim. Yang pertama. Karena itu pemasukan. Gue akan ngejar Tebet. Sampai Kokas gue kejar. Kokas emang gak Jaktim? Jaksel. Kokas Jaksel. Dari terminal. Ya tapi kalau dicek setiap masuk KTP orang mana Jaktim. Oh iya Menteng Pulau udah Jaksel. Rata-rata Ya benar. Menteng Pulau Tapi udah Jaksel. kesian tuh itu gak pernah diaku sama orang Jaksel tuh anjir. Iya. Yang mana? Tapi kalau gak salah Pal Batu Jaktim. Bener gak? Enggak, Jaksel. Oh Jaksel ya? Karena Tebet tuh udah abis. Oh ini ya hasanah gue sebagai calon wali kota Jaktim ya. Kampung Melayu tuh sananya udah Jaksel. Kalau misalnya kamu Melayu. Kalau misalnya berarti flyover itu tuh deh ya? Iya bener. Ada kok tulisannya. Selamat datang di Jaksel. Selamat jalan dari kotanya Ajis. Berarti Gudang Peluru alias Arsenal udah di Jaksel. Udah. Jaksel. Kali itu kalau gak salah tuh. Kali yang sering banjir itu. Oh yang iya. habis. Kalau gak salah ya. Ini wajar kalau gue gak tahu. Karena kan gue belum. Berangkat atas itu man. Karena kan gue belum fokus. Masih ada waktu gue. Gue akan menghafal nama-nama kecamatan. Kelurahan. Tapi ada satu konten kreator si Bro Gamal itu tau gak Feb? Iya. Broron ya? Bukan, Gamal. Oh iya. Tim sesnya Pram kemarin. Oh iya. Iya sempat lihat. Nah dia tuh sering banget ngebedah Jakarta. Menurut gue tuh dia pemahaman sama Jakartanya oke dah. Oke gue akan belajar dari dia. Nah. Pokoknya gue ada apa-apa, bang bahas ini. Ayo gas. Konten kreator. Sebelah baratnya berarti itu kan Jaksel ya? Apa? Sebelah barat yang Jakarta Timur tuh perbatasan Jaksel bener ya? Iya. Ya, timur, tenggara, utaranya selatan, apa? barat, daya, barat. Utaranya selatan. Utaranya tetap Jakarta Selatan emang kan? Ada. Oh sebagian. Kan gini, kan timur, tenggara, selatan, barat, daya. Ya. Oh selatannya, Bekasi. Enggak, utaranya. Barat, laut. Utara itu Jakpus. Kenanya di Gue juga gak tahu sih. Coba. Matraman. Peta Indonesia. Oh Matraman. Jakarta Timur kok Jemput Jakarta Timur tau gue. Jemput? Enggak dong. Jakpus. Oh Jakpus ya? Oh jadi Jakpus ya? Gue lahir di Jakpus gara-gara lahir di kalau gue Jakbar, kalau gue lahir gue Jakbar. Islam. Gue pokoknya wali kota ya. Tapi lu gak tahu daerah jajaran. Utara. Iya, apa kota Udah ada yang utara dapetnya
Ada yang pusat. Warakas. Ya kan? Warakas mau udah. Karena bener loh, kalau kesananya lagi tuh Green Garden tuh udah Cilincing kan? Jakarta Garden City. Iya. Kok Green Garden? Jakarta Garden City. Iya, Jakarta Pramuka? Garden. Pramuka itu udah selatan. Udah selatan. Timur. Oh timur. Oh, tak dulu. Itu batasan tuh karena dulu gue main di daerah, aduh gue malu ceritanya nih. Apa itu bang? Gue tuh main di klub Marimba dulu. Aja gue gak tahu lagi tuh. Zaman gue SMA. Ada klub di bawahnya Hotel Sentral. Dangdut bang. Enggak dangdut. Breakbeat lah kalau sekarang ya. Sampai kapan kau gantung. Oh gitu cerita cinta. Oh Dulu gitu. sampai ada bintang tamunya Dwi Andika. Ingat banget. Planet remaja. Planet remaja anjir. Pas Valentine. Oh Marimba itu. Marimba. Sebelumnya dulu tempat gigs musik underground. Tapi kalau menurut lo yang Jaktim doang yang punya di Jakarta lain gak ada apa? Jaktim doang yang punya bioskop Buaran. Buaran Plaza. Butet. Buaran Teater. Namanya Butet, Buaran Teater. Kursinya kursi Metro Mini. Tapi emang Jaktim agak tertinggal ya kalau dibandingin sama yang lain berarti ya? Karena mepet Bekasi kali ya. BKT sih sebenarnya. gua gak ada. Oh enggak. BKT sih gak ada itu. Di tempat lain? Iya. Kan nyampe utara juga. Kan ada banjir kanal timur, ada banjir kanal barat dong berarti. Iya. Iya. Utara kan Oh barat. sorry. Iya. Beda. Gini. Yang kenapa Jaktim kata orang tertinggal. Ya karena kayak dites ya. nih. Ini bilang aja Jaktim ada Iwan Pals. Di mana? Ujung Aspal. Iya. Pondok Di Gede. kamar ini ya Ujung Aspal Pondok Gede. Itu ada itu loh rumah gedong rumah putih tau gak sebelah seberangan. Iya. Mau ke Ujung Aspal Tahu, tuh. Itu katanya di bawahnya ada terowongan. Kata orang-orang situ. Gue juga Kayak Istiqlal dah. Itu selalu denger dah. Itu cerita Istiqlal. Itu kan baru. Enggak ini katanya tuh ada itu saling berhubungan. Karena rumahnya kembar gitu. Karena kan gak mungkin dia keluar gitu. Nah kalau Jakarta Timur itu lebih Bronx memang. Iya. Karena orang-orangnya itu pekerja, working class. Struggle banget di situ. Terus dekat-dekat. Kan rata-rata yang dekat-dekat yang ada stasiun-stasiun tuh. Betul. Kelihatan dari stasiunnya lah. Iya. Stasiun Jakarta Timur tuh gimana? Cakung. Tapi abang tau gak bang? Cakung Pride. Buaran, Klender. Tapi abang tau gak bang? Jatmer. Kalau Jaktim itu adalah pemekaran Bekasi dulu bang. Apanya? Oh iya emang. Jaktim dulu Oh benar. Bekasi. Soalnya Kabupaten Bekasi bang. Jatinegara itu ada jalan Bekasi Barat. Iya tapi itu Bekasi yang pemekaran apa Jakarta Timur ya? Jakarta Timurnya kan pada akhirnya pemekaran kan. Nah itu akan saya catat, Geser. saya akan catat itu. Saya Bekasinya suka geser. info-info ini. Bekasinya geser bang. Gue pokoknya wali kota Jaktim. Iya. Kantor gue ntar di wali kota Penggilingan. Yang Lapangan ini, bola. yang putaran gitu tuh. Bener. Yang sekarang ada, di situ ada terminal bus terbesar se Asia Tenggara. Bener. Ya itu. Itu terminal bus apa namanya? Apa sih gue lupa. Tapi benar situ. Bener itu. Gue pernah syuting di situ. Yang gak ada sih. Bukan sih. Yang lain bebas. Bebas. Sebutannya bebas. Iya. Jalan bebas. Ini bebas. Apa sih namanya itu? Ini kan naik. Pisangan, mau ke pisangan. Pisangan. Iya, pisangan baru, pisangan lama. Iya. Nah, cara bedain pisangan baru, pisangan lama tuh dari kulitnya. Kalau pisangan lama ada hitamnya. Oke, sekarang kita akan bahas sepak bola. Persijatim juga kan ada tuh dulu. Udah sekarang Di Rawamangun. Sekarang jadinya Surya FC. Itu beneran itu atau mereka ada lagi ya? Itu ya bener. Lagi kita udah tahu lisensinya dibeli siapa setelah Iya, itu. aneh Ada yang nulis goal.com kalau nggak salah. Sekarang ini klub apa jadinya apa, terus klub yang namanya itu dari mana itu Rapi tuh, Rapi. Dirapiin sama si goal.com. Sebuah Ensiklopedia. punchline ya, sebuah punching up ke Pancing atas. up ke atas. Tapi yang jelas kalau memasuki bulan Oktober ini adalah bulan kelabu buat fans sepak bola. Betul, ini tanggal 2 Ini tanggal kita 2. tag. Kemarin itu bukan sebuah perayaan tapi peringatan. Tapi kalau boleh mengingat di 3 tahun lalu gue masih ingat banget itu kalau ke antara pesta pora atau synchronize. Jadi gue posisinya udah baru pulang, baru nyampe kosan. Terus gue ngeliat, ini kok ada kerusuhan nih, ada kanjuruhan ini nih. Udah ada yang meninggal tapi simpang siur tuh jumlah dan segala macamnya. Kemudian gue tinggal tidur pas bangun pagi, udah banyak banget bang. Iya. Korbannya itu gue masih inget banget, tapi gue lupa eventnya antara pesta pora atau synchronize tuh gue inget. Ya gue juga agak lupa, kalau nggak salah lagi di Singapura itu dah lagi F1 gue. Itu ada berita tersebar langsung terus tiap jam, tiap Lu menit update. bertambah korbannya. Serem banget tuh. Itu gila sih. Serem banget. 135 loh. 135 plus. Yang makanya mana pelakunya masih angin. Ya, sampai sekarang Sampai sekarang. gila Saya. ya. Padahal udah
Lu nonton dong pasti sebuah video dokumentasi narasi yang itu kan sebuah itu kita kan pernah bekerja di media lah tiga-tiganya. Itu kan risetnya mendalam, detail banget. Kalau nggak salah malah ya menit per menit kayaknya. Dijelasin dan segala macam. Itu aja masih kurang loh untuk nyari tahu siapa pelaku dan yang sebenarnya gini, pelaku mah udah ada lah yang bertanggung jawab. Iya. Kok masih nggak bisa? Karena kan pada akhirnya kan harus ada yang bertanggung jawab. Betul. Bertanggung jawab bukan berarti mengakui dirinya jahat, tapi mengakui dirinya lalai sebenarnya. Betul, itu sebenarnya. Kalau menurut gue ya, tanggung jawab itu datang bersama dengan beban lu sebagai sesuatu yang memimpin gitu loh. Ya benar. Dan gue tuh selalu ngambil contoh si tragedi Hillsborough di Liverpool ya. Itu membutuhkan kurang lebih 25 sekian tahun buat dapat status. Betul. Bahwa dia tuh tidak bukan pelaku dan pada akhirnya korban gitu. Itu penting banget karena secara hukum itu saling berkesinambungan kan. Betul. Di sini tuh karena penegakan hukumnya ya begitulah kan gitu ya, begitulah jadinya mencela-mencela dan jadi pembiasaan gitu. Jadi dan nggak ngotot gitu. Apa kan pada nanya kan apa sih bedanya disebut sebagai korban, apa sih bedanya pelaku ini segala macam. Tahu juga maaf ya maksudnya mereka juga pada nggak ada. Ngapain sih diributin soal gitu. Status gitu. Ternyata matters banget gitu. Ternyata matters banget dalam soal status karena di Inggris tuh ada beberapa ya kayak contoh ya kayak hilang sama meninggal beda. Itu lu tuh bisa anak lu tuh nggak bisa dianggap apa segala macam, nggak bisa punya akta apa segala macam. Ya misalnya kalau kayak kasarnya ada santunan untuk yatim nggak dapet karena ayah lu tuh hilang bukannya meninggal. Ya, tidak ditemukan ya. Betul. Itu yang makanya karena di sini itu pada akhirnya penegakan hukumnya mencela jadi rasanya sepele gitu kan padahal tuh matters banget. Betul. Gitu. Nah ini kalau update berita LBH Surabaya adukan ulang tragedi Kanjuruhan ke Barreskrim. Konteksnya adukan ulang karena ternyata mereka sudah melaporkan dan mengajukan dari April dan September 2023 tapi tidak kunjung diproses. Menurut mereka pengaduan ini ternyata belum terregister hingga 1 Oktober 2025. Ya. Dan lu harus tahu kan buat gue ya, gestur paling menyakitkan dari pemerintah terhadap Kanjuruhan tuh buat gue adalah ketika mereka merenovasi Stadion Kanjuruhan itu sendiri. Kalau gue bukan itu. Menghilangkan pintu itu. Kalau itu mungkin iya, tapi ada lu kalau inget ada wartawan istana yang nanya ke Pak Jokowi, Pak ini dia nyengir anjing. Zaman itu ya? Iya ini gue farasa ya, tapi intinya Pak gimana kabar kelanjutannya nih gitu. Terus Pak Jokowi sambil berdiri kita bahas nanti kapan-kapan. Terus ada ketawa hehe gitu. Ya. Itu dan di situ ada Pak Mahfud, ada Pak Listio Sigit, ada Pak Jokowi sama beberapa gue rada lupa yang lainnya. Itu buat gue kayak aduh kalau gue sebagai keluarga korban gue sih patah hati sih. Ya. Anjing sih. Iya. Gue aja bukan keluarganya agak sedih sih. Maksudnya gue karena gini, itu di situ bisa aja kita atau keluarga kita atau teman-teman kita atau sahabat kita loh. Betul. Gue baru ketemu sama seorang survivor. Oke. Survivor tragedi ini. Jadi dia nggak di Tribun Selatan. Jadi anak kantor gue baru segala macam. Dia ada di hari itu berarti. Dia ada di hari itu. Wah gila. Dia dia kuliah di Unibrau. Gue untuk pertama kali mendengarkan langsung saksi mata ya Ren. Oke. Ya. Jadi dia itu pertandingan udah menit akhir segala macam. Dia ada tribun seberangnya. Berarti utara ya? Tribun utara. Dia udah posisi udah keluar deh. Gue mau ngerokok gitu. Dia mau ngerokok. Chaos. Setelah itu chaos tuh. Ya betul. Dia gak bisa ketemu temannya lagi apa segala macam. 3-4 jam dia baru ketemu sama temannya. Dan kondisi itu dia trauma berat. Trauma berat melihat korban-korban bergimpangan di stadion gitu. Wah telak dia bilang, ampun bang gue sampai gak kuat gue ngeliatnya. Iya. Sehingga pada akhirnya, wah gila sih gitu. Maksudnya pada akhirnya, ya itu yang pada akhirnya kan kita cuma dianggap sebagai angka. Ya. Betul, itu sebenarnya sih. Macam. Padahal ada ya manusia di situ, ada ayahnya siapa, ada ibunya siapa, ada yang sekeluarga. Ada yang umurnya masih 3 apa berapa gitu, masih muda banget gitu. Dan itu pada akhirnya bikin perpecahan di Malang ya. Betul. Jadi ada teman-teman, kan gue kan ikutan sama. Kita mah 4 waktu itu bang, ke Malang. Iya.
Enggak, maksudnya gue juga kan sebelumnya kenal sama beberapa teman-teman di Malang. Oh, fanbase ya? Karena waktu itu kan hubungan antara gue tergabung di OSB. Apa tuh? Orange Street Boys. Oh, Ultras. Tapi gue Ultras yang ini yang enggak pakai foto hadir terus ya. Foto hadir terus. Yang pokoknya gue di Indosiar di shoot gue Ultras yang bukan no face no name. Ya gue face gue ada, name gue ada. Ya sekarang pada akhirnya menonton bola sebagai hiburan. Udah enggak yang pengen, gue udah bayar. Ngapain gue sakit hati gini-gini apa sih. Udahlah. Lu gue bayar, gue mau senang-senang terserah gue sekarang. Iya. Beberapa teman-teman WSB kan ada hubungan baik dengan teman-teman yang Arema yang ada di Malang. Itu tuh sampai ada perpecahan antara yang merasa ini tuh belum selesai. Sama ada yang merasa ayo kita move on. Nah itu hal-hal kayak gitu akhirnya pecah tuh. Sampai ada kawan kami, mungkin di teman-teman juga ada yang tahu juga namanya. Itu sampai dikasusin ke kepolisian. Yang waktu bagian nyegel kantor Arema. Iya. Ya kayak gitu-gitunya ada tuh. Itu malah jadi mirisnya di situ. Padahal itu adalah momen mereka untuk ayo sama-sama ngelewatin ini gitu. Sedangkan waktu itu ya gue gak menyalahkan ya. Ya walaupun ada sisi kok bisa gini pertanyaan gue. Tapi balik lagi kita gak tahu mereka seperti apa di sana. Tapi yang bisa kita lihat dari kulitnya adalah ya memang harusnya bersatu ya. Iya betul. Harusnya. Terus dari teman-teman Surabaya, teman-teman Bonek Mania juga itu udah yang ngebuka segala macam kan. Iya. Waktu itu kan gue nonton yang Mata Najwa edisi yang di GBK tuh. Iya. Walaupun sampai sekarang gue masih nggak terima sama salah satu omongan ada yang di situ bilang, ya udah kita nggak apa-apa ini ntar kalau masalah islah nanti aja kita lah nggak bisa lah, lu harus damai itu. Iya benar. Kok bisa gitu sih mikirnya? Apalagi sih ngapain sih gitu sesama saudara gitu ya. Iya. Gue udah jadi harus ini jadi pembenahan ya. Betul. Jadi waktu itu udah oke sih. Udah banyak nih yang tadinya bersetegang. Betul. Apalagi yang daerah-daerah tuh yang di bagian-bagian outsider akhirnya ketemu lagi, ngumpul lagi. Di Jakarta, di Surabaya, di Bandung, di Malang, di mana-mana tuh udah yang nyatu lagi gitu loh. Seru ngeliatnya enak gitu. Betul. Gak lama ada aja. Walaupun sebenarnya gini, kalau menurut gue, kalau memang tetap ada gesekan-gesekan yang normal sebagai supporter gitu ya, ceng-cengan misalnya, atau ada berantem-berantem tipis, oke lah karena itu adalah budaya kalau menurut gue ya, budaya dalam sepak bola gitu ya. Tapi bukan air putih. Apa nih? Kopi. Beneran? Ya udah deh. Tapi jangan sampai tendensinya itu ada kayak pengen ngebunuh gitu maksudnya. Itu marah sih. Jangan. Itu gue kadang masih merasakan itu juga gitu. Sampai sekarang kayak aduh. Gue akuin pada akhirnya itu buat gue ya pada akhirnya itu jadi bumbu kan ya. Bukan konfliknya tapi lebih kepada perseteruan antar supporter gitu. Tapi di lapangan aja gitu. Tapi jadi gini juga loh, kadang kita kan masih tetap nonton timnas segala macam. Terus kita kan juga dapat nyinyiran kayak, ya lu juga semua masih pada nonton timnas, padahal kemarin belum selesai gitu. Jadi kita juga ada dilemanya gitu. Dilema banget anjing. Dan kan kita pasti ya, kita kan pengen datang ke stadion suatu saat sama anak. Dan kita pengennya happy gitu, anak tuh tahu ini loh kultur sepak bola tuh. Dan kita pulang dengan bahagia, dengan aman gitu. Pengen banget kayak gitu. Ya. Nah itu sih sedih sih. Udah 3 tahun cuy. Ya ini itu dari sisi itunya ya. Ini juga gue ngeliat dari sisi yang pas gue nonton. Ini bukan menyalahkan. Tapi lebih ke menyayangkan. Ya. Bagaimana dari supporter juga kayaknya mesti ada pembenahan. Bahwasanya itu nggak semuanya itu harus dipaksakan saat itu. Ya. Yang jadi pembelaannya bapak-bapak di sana dan ibu-ibu di sana adalah karena ada yang masuk ke stadion, ke lapangan. Tapi kan dari gesturnya sebenarnya bisa ketebak juga. Ini gestur yang mengancam atau yang enggak. Setuju, betul. Itu harus dilihat itu. Betul mereka melanggar, betul. Tapi mengancam apa enggak? Kan maksudnya bedanya kita dengan jenis manusia jenis makhluk lain adalah punya akal. Kita tahu nih ini mau ngapain nih. Betul. Ya kalau berbagai alasan banyak. Semua alasan masuk akal menurut gua. Semua alasan masuk akal. Tapi kan bisa dicari ini mau ngapain dulu nih. Betul. Dan polisi kan diajarkan untuk bisa menghandle kerusuhan massa gitu. Tapi kita sebagai sipil itu tidak pernah diajarkan bagaimana menghandle polisi yang beringas gitu loh. Nah itu yang juga harus dibedakan gitu loh.
kalau yang lebih banyak ilmunya harusnya yang lebih mengayomi dong gitu. Nah jadi sesama supporter klub emang udah harus saling mengingatkan ya. Betul. Ya, ini mungkin terjadi di supporter lain, tapi gue ngelihatnya di Persija kemarin. Ya. Waktu lawan Malut. Yang ada ngelempar sepatu ke Ciro. Iya. Oke. Karena mungkin orang itu masih sebel sama Ciro dulu di Persib. Diangkut tuh ya. Ya kalau menurut gue sih tarik tuh ya. Namanya main bola mah. Ya udah kali lu kenapa nimpuk orang sih, aneh bener. Iya. Dan gak fair. Kalau mau fight juga orangnya di bawah lu di atas gitu. Nah itu supporter Persija saat itu malah ngelempar orang itu ke bawah. Sempet ada mukul. Nah itu gue setuju tuh. Yang gitu-gitu. Kayaknya juga di tempat lain kejadian. Maksudnya kejadiannya adalah sesama supporter menjaga nama baik gitu. Betul. Tapi mungkin tidak terekam. Nunjukin kalau ini tuh bukan bagian dari kita gitu ya. Gitu. Nah ini juga mungkin kalau dilanjutin soal Kanjuruhan nih. Vonis yang dijatuhkan Hakim PN Surabaya juga gak setimpal dengan hilangnya 130 nyawa. Yang maksimal itu hanya dihukum 2,5 tahun penjara. Keren sih cuman segitu. 2,5 tahun penjara artinya dia udah bebas 6 bulan lalu berarti. Iya benar, karena ini udah 3 tahun. 2,5 tahun. Bahkan itu tuh 912 setengah hari. Ya. Artinya hukuman untuk hilang 1 nyawa cuma 6,7 hari. Atau cuma 161 jam doang. Gak sampai seminggu. Dan belum dikurangin. Lu ngebunuh. Sorry, bukan ngebunuh ya. Kelalaian lu menghilangkan nyawa. Ya. Dan lu cuma dihukum seminggu untuk 1 nyawa. Ngebunuh sih maksudnya. Lalai. Lu takut ya ngomong itu? Enggak, karena kan banyak. Gue takut sih. Iya. Menghilangkan nyawa. Iya. Masih banyak diam. Kelalaian. Itu anjir lebih lama orang yang ngambil gelar diploma ya? Ya bang ganti KTP aja kadang-kadang juga bisa lebih lama bang. Iya 2,5 tahun. Makanya emang The Guardian tuh memang tidak boleh fans itu menjaga pertandingan. Ada yang ngetek ini fans dari apa namanya itu The Guardian memarahi pemain. Ini apa nih? Sebentar. Ini informasi. Ini mungkin ditonton sama rekan-rekan perwira atau siapapun buat kepolisian ya. Ini bukan buat kalian yang kerjanya bagus. Ya. Bukan buat kalian yang baik. Enggak, ini buat oknum-oknum yang sebenarnya ngerugiin kalian. Betul. Jadi ini adalah cara kami buat menjaga kalian yang baik-baik. Betul. Terhindar dari yang buruk-buruk. Tenang aja, kita gak pernah. Wah hebat banget. Jadi kalau ada gue punya abang hebat banget. Tapi jadi gini maksudnya ya bang. Maksudnya kalau ada yang konfrontir gini. Kalau ada yang konfrontir, kamu jangan sembarang gitu. Enggak, ini bukan buat abang mah top gitu ya. Maksudnya. Jadi kita sepakatin, kalau ada yang kesinggung berarti dia gak baik. Gitu ya. Iya benar. Gitu. Udah itu aja. Benar. Kalau kamu kesinggung, abang asuh, kakak asuh, adik asuh, berarti kalian yang gak baik. Karena yang baik-baik pasti kelas ini. Kelas top. Ini baru mengangkat marwah kepolisian. Dan kita ada di satu barisan yang sama. Iya. Sebab gini. Jangan OTP saya di. Dengar. Ini kisah nyata. Dulu kan gue pernah ada sebuah project lah. Yang akhirnya gue kenal dekat lah sama beberapa. Dulu posisinya mereka masih di Akpol. Nah sekarang tuh udah yang kerja di mana gitu. Ini lulusan oke lah. Sampai satu momen gue masih inget, ada nomornya nih. Gue teleponan sama si abang ini. Sebenarnya di bawah gue umurnya. Gue manggil adik asuh ini kan, dia nelfon. Gue nelfon. Waktu lagi rame-rame demo. Oh baru-baru ini? Yang melindas menghilangkan nyawa itu. Itu gue bilang, nanti kita kalau udah ketemu. Taruh itu maaf, itu dia dihukum maaf coba itu orang itu. Dia apa? Dihukum minta maaf. Iya anjing. Iya dihukumnya buat minta maaf. Satu orang ya. Nah jadi gini gue telepon kayak sadar numpen susu kata gue. Terlalu gampang bang. Gue nelfon dia begini. Gue bilang. Gue menyamarkan namanya ya. Nanti kalau ini semua udah mereda. Kita ketemu ya ngobrol-ngobrol. Makan, ngopi. Terserah deh mau ngapain. Gue pengen banget ngobrol sama lu. Karena gue tau lu orangnya baik. Gue tau lu gini. Gue tau lah. Gue bersaksi gitu. Terus dia ngomong. Tapi masalah ini maaf ya kalau kita nanti mungkin agak berseberangan. Karena ya ini lu punya tanggung jawab, gue juga punya kewajiban buat mendukung hal-hal yang baik buat rakyat. Ya, betul. Terus dia jawabnya gini, Bang, apapun yang abang yakini, kurang lebih gini ya, Bang, apapun yang abang yakini itu baik untuk abang dan rakyat, go ahead. Dia bilang gitu. Keren. Serius. Terus dia bilang gini, memang ini udah resiko kami. Karena, dia bilang gini, memang ini resiko kami. Karena masih ada oknum-oknum yang membuat nama ini jelek. Ini gitu. Top itu baru top. Bener. Itu. Lu jago banget. Cara gimana sih begitu?
Makanya maksudnya ini kita luruskan dulu. Iya benar. Jangan sampai wah ini dipakai ini video. Wah ini bisa kita kasusin. Ya jangan. Malu kalau dikasus. Kan kalau kasus berarti tandanya lu ngerasa tersinggung. Betul. Iya. Nanti kalau tersinggung lu melakukan. Dan lu si oknum jelek itu. Nanti pasti tonton kayak masa sih kamu tersinggung sama dia ngatain yang jelek? Kayak itu lagi nongkrong nih. Anjing bau kentut nih bangsat yang kentut gue sumpahin pantatnya rapet. Jangan gitu dong, emang kenapa? Kalau gue kentut emang kenapa? Boleh namanya gue kayak gak bisa itu. Justru ini bagus. Bagus ini. Oh iya juga jangan kentut sembarangan ya. Harusnya gitu jangan kayak saya tuntut kamu karena doakan saya pantatnya rapat. Enggak gitu. Bener itu. Nah kentut itu sebenarnya bisa gak bau. Kalau kalian makan makanan yang halal. Iya sih kan, iya benar. Dari uang halal. Iya dong, uang judi mah. Uang judi lu makan bau. Uang judi. Iya, uang nipu orang. Apa sih lu? Bener itu. Coba lu makan babi kentut lu bau beda sama makan ayam. Iya bener bang. Kan babi haram. Iya. Udah. Buat yang di kita ya. Iya. Wow. ini mah buat yang percaya aja. Iya. Ya kita mah. Mbak, kenalan gue banyak yang institusi baik-baik. Bener baik-baik. Gue ngerasa gue alhamdulillah banget ya. Gue ketemu sama yang baik-baik. Alhamdulillah gue juga. Iya. Gue juga kalau Marcel nggak tahu ya ketemunya. Baik juga sih pasti. Slack juga ketemu baik-baik Slack. Respect abang-abangku. Nah lanjut ya. Nih seperti biasa ada dari bintang tamu kita. Bintang utama kita. Bapak Andre Rosiade. Apa lagi sih ini orang. Bapak Andre Rosiade ini dia adalah wakil komisi 6 menurut VPH DPR RI sekaligus ketua panitia kerja Panja RUU BUMN menyebut kalau rangkap jabatan ini telah disepakati, larangan rangkap jabatan telah disepakati di undang-undang pemerintah. Di undang-undang ini sepakat bahwa tidak ada lagi rangkap jabatan. Jadi tidak ada lagi rangkap menteri dan wamen. Nah, ada banyak orang-orang yang berspekulasi, apa jangan-jangan dia ikutan mau nyelepet Pak Ete, kata gitu. Karena orang ini tuh kalau lu pantau masuk berita mulu pas Pak Ete naik jadi menteri. Dan benar. Kita akuin Bos Andre ini kita akuin konsisten. Jangan manggil dia bos, belum ngasih apa-apa. Belum ngasih bener. Staffnya juga diem-diem bail. Iya nonton doang lah anjing lah. Komisi berapa 6 ya? 6. Apa sih dia 6 Beb? Aku colek ah. Coba ini dong. Support lah. 6 itu bentar gue lupa. 6 itu Oneng. Oneng itu komisi asik, komisi orang-orang asik ya kalau nggak salah dia. Yang lucu Oneng waktu kan ada sebuah akun ya. Sebuah akun yang isinya nge-spill gaya hidup. Oh iya. Tas apa. Ada nyepil Mbak Rike dia Pitaloka Mbak Oneng. Terus ada yang ngebelain. Dia mah udah lama kali. Orang ketajir udah lama. Kerja juga bener. Wih keren. Enggak tapi ada yang komen gini. Apaan masa bisa punya tas begitu? Orang kan suaminya tukang ngebajai. Gak mungkin kan gitu. Tapi yang itu gue suka tuh yang. Dia mah udah lama kali syuting dia gini. Terus dia kerjanya bener jangan diinin. Nah itu tuh. Lihat. Masyarakat itu tidak perlu diminta untuk menghargai. Ya. Menghargai, respect itu datang dengan sendirinya. Betul. Bukan dengan diminta. Iya. Itu. Walaupun kerja bener itu adalah bare minimum sebenarnya. Iya lah. Tapi yang lain emang pada kagak kerja bikin pada jadi bagus yang kerja. Jangan tidur. Tai. ada lagi gue liat tuh yang postingan ini yang Baby Z yang kacamata ini. Ya kalau emang aneh-aneh gak usah ditunjukin banget kali. Kata gue pahit banget nih orang-orang pada komen. Waduh, ngaku aja deh kalau emang gak bisa kerja emang gak apa-apa ya. Iya. Ngaku aja kalau emang enggak aku pengen punya uang ya udah gak apa-apa. Iya gak apa-apa. Gak apa-apa kali malu banget orang kita tahu kok. Ya, tapi itu akun harus dijaga sih itu bisa hilang tuh secara tiba-tiba itu akun ini akan seperti almarhum Munir. Walaupun sudah mati akan muncul lagi pergerakan. Tapi masalahnya gini Ran. Akun-akun begitu sekarang kalau gue yakini ya itu adalah strategi untuk mecah belah juga sebenarnya. Lu jangan ke situ kali. Gue juga gak lihat itu. Selalu pesimis lu. Iya. Bukan masalah pesimis Bang. Lu kuda Trojan lu ya. Lu kuda Trojan lu. Lu ada agak udah ada apa lu? OTP jadi OTP-in lagi dah. Lu kok udah agak lembek nih. Iya. Kata gue nih ada Aryadi Method di buku Aryadi Method nih. Aryadi Method. Dia udah mulai lemah dari 2 episode kemarin. Lu kalau sakit pilek mah jangan lama Pep.
Salah makan itu. Banyak nih. Yap. Ini banyak nih tadi nih pertama nih. Omong Kanjuran banyak tuh gue tadi tuh fakta. Dan tadi dulu. Oh masih lama ya? Masih. Tanggal berapa pertandingan? 9 ya? Tanggal 9. Kita berarti take ntar habis pertandingan ya? Pertandingan. Berarti malam Sabtu ya? Jadi ini kan bakal ada pertandingan penentuan salah satu laga penentuan. Betul. Di round 4 ini. Round 4. Antara Indonesia Irak. Yang pertama bukan lawan Arab. Lawan Irak dulu Arab lu ya lupa gue. Coba Arab bener. Coba gue cek. Arab dah. Coba lu ini ya gue yang ngecek. Gue main. Lu ngobrol lah. Nih. Bagi air. Lu ngobrol lah. Arab dulu. Arab dulu. Lu ngobrol lah bisa digelinding gak sih? Aduh. Jam Terima 12 kasih. malam berarti di sana jam 8 tuh. 9, 10, 11. Oh beda 4 jam. Beda 4 jam. Oke. Lebih cepat kita kalau nggak salah. Iya betul. Jadi akan ada tapi tergantung di mana? Di Arab apa di Arab di Jeddah. Di Arab bang. Iya kan di Arab tuh beda 4 jam. Kalau nggak salah ya, seingat gue tuh gitu. Arab tuh kan misalnya ya Arab jadi tuan rumah Piala Dunia misalnya gitu. Terus Arab di 16 besar ketemu sama Portugal. Terus dia naruh aja main di Mekah Madinah ya. Kan orang non-Islam gak bisa masuk. Gak bisa masuk bener. Jadi orang Portugal yang main. Lah ini siapa? Orang Portugal main Islam semua. Ronaldo gak ada. Bernardo Silva gak. Tapi gue selama di umroh waktu itu gak pernah ngeliat lapangan bola sih. Gak ada ya? Apa karena umroh terus ya? Gak keluar-keluar gitu. Keluar gue sekali ke rumah saudara gue yang di Mekah. Di Mekah, dia tinggal di sana. Wih, keren. Iya, jadi rumahnya bener-bener kayak rumah orang Arab yang gak ada kursinya. Ada apa? Orang Arab gak ada kursi? Gak ada kursi, dia ini doang. Kayak yang di ini loh, Al Jazeera. Kalau kita makan lesehan tuh. Kayak gitu-gitu konsepnya, emang gak pakai kursi. Dan gak pakai sofa maksudnya. Rumahnya pada kecil-kecil ya? Gak usah kan ya? Iya, kayak apartemen aja. Kecil. Kayak film-film Timur Tengah. Iya. Besok ya jam 9, Kamis dini hari. Kamis dini hari jam 12 malam. Jam 12 malam. Berarti kita tag-nya malam Jumat tetap malam Jumat. Melawan Saudi Arabia. Yang notabene-nya kemarin udah kita berhasil bungkam ya. Betul. Dia gak pernah menang tahun ini kan ke kita. Ya. Betul. Walaupun sih pelatihnya baru sekarang. Siapa sekarang? Lupa namanya tapi pelatih baru nih. Ini juga mengkhawatirkan karena kemarin mainnya selalu bagus Arab tuh. Seenggaknya positif hasil Indonesia kan kemarin ada serinya kan. Ya seri di sana, menang di sini kita. Iya, nah gue sih berharap banget. Oh sorry, ini pelatihnya ganti lagi kan dulu kan Mancini. Iya. Mancini seri, terus diganti sama pelatih yang bisa ngalahin Messi. Iya. Habis itu ganti lagi. Ganti, singkat gue ganti. Jadi gue sih berharap lawan Arab mencuri poin lah 1, lawan Irak kita menang gitu. Iya. Gue strategi harapan gue gitu sih. Berarti kalau kita ngomongin statistiknya atau iseng-isengannya ya. Iya. Berarti sebenarnya waktu Arab menang lawan Argentina itu bukan karena jago ya. Karena beruntung aja kan. Maksudnya kan dia udah kalah. Ini seri nih lawan Indonesia. Terus ganti, kita panggil pelatih yang kemarin. Orang lawan Messi aja menang. Gimana lawan timnya Messi tapi gak ada Messinya. Waktu itu kan gak ada Messi. Gak ada. Itu kan yang kemejanya Alisson kan. Yang tegas banget tuh jasanya tuh namanya kemejanya tuh yang orang Prancis kok. Bruno Metsu bukan sih? Bukan ya? Bukan dia pirang gitu lah. Harvey itu ya? Iya sih namanya itu yang tuh. Dia marah-marah kan tapi pakai bahasa apa terus ditranslate. Itu hal yang ganggu sih kan. Lu marah-marah. Tapi translate anjing. Terus kan lu nunggu dulu kan. Nih udah belum sih dia. Bisa aja cuma ngomong. Misalkan gini. Misalkan artinya kan sebenarnya kalian tuh yang bener mainnya. Jangan kayak tai misalkan ya. Tapi yang translatein ini dia akan marah. Kita pura-pura aja iya ya. Iya. Ya, gitu. Karena lagunya siapa tabrak lari ya itu. Iya. Pemain. Coba main anjir. Jemput si Lutfi Gendut sama Odong. Tapi gue pede sih. Gue maksudnya nggak hilang asa duluan lah walaupun mainnya di Arab. Terus wasitnya juga mengkhawatirkan jeda 3 hari. Aduh. Iya, jeda 3 hari lawannya. Ini sih. Dan panas banget. Kan sekarang lagi memasuki musim yang walaupun udah menuju dingin ya singkat gue. Menuju dingin ini. Tapi masih lumayan. Tapi tahun itu penambahan peserta baru ya sih? Iya. Apa untuk pertama kali? 36 kalau enggak salah. 48. 48 ya? Apa 52 ya? 48 bang. 48. Maksudnya kan mah kartu bang. Makanya. Gue asal ngomong aja. Padahal mah kartu remi bang. Tapi ngomongin dikit Piala Dunia. Spanyol memutuskan kalau misalnya Israel berhasil lolos Piala Dunia. Mereka mau walk out. Spanyol. Respect. Menurut gue top. Emang harus gitu.
Top. Tapi gue gara-gara nambah tahun ini ya kan makin banyak ya. Gue menyadar bahwa anjir nih teori konspirasi banget ini untuk meloloskan orang-orang Arab nih pada akhirnya gitu. Meloloskan ya? Iya. Karena bener-bener kayak Asia tuh jadi 8,5 kan. Ya. Dan pengalih terbanyak, jatah terbanyak tuh dari Asia kan. Penambahannya? Penambahan terbanyak secara persentase dari Asia. Iya. Walaupun secara prestasi enggak gimana-gimana. Terakhir kan si Korea. Iya gitu, enggak yang gimana-gimana. Enggak yang signifikan juga segala macam. Dan kita tuh beneran party pooper kan. Enggak, tapi kalau menurut gua. Sendirian kan. Tinggal sendirian gini. Tapi kalau kita non-Arabnya. Indonesia kan. Tinggal sendirian non-Arab cuy. Tapi kalau gua sebagai FIFA, gua seneng banget Indonesia lolos. Ya nonton. Bener. Gila. Banyak otomatis banget. Tuh nambah tuh. Iya, gila. Bener. Di Dallas ya? Di Dallas kita kayaknya katanya. Gila. Gue udah ngitung-ngitung gak ada sih gue duit segitu. Lah nanti lah Cepet-cepet gak kemana itu. Ada pasti yang biayain ini. PD aja dulu. PD aja dulu. Bulan apa sih itu? Bulannya Juni 2026. Aduh Jambore lagi gimana ya? Mundurin aja. Jambore. Jambore emang dunia kali. Iya dunia kali. Jambore stand up lagi nih. Enggak, kata gue anak-anak yang penikmat stand up juga nauin lo kalau lo ke Amerika mah. Kagak duitnya apa gue pakai box. Udah bang stand up autopilot bang. Enggak lu bilangnya survei katanya mau ada stand up Indo Dallas. Enggak. September aja lah stand up Jambore. Gue mau ke Amerika. Nyari sponsor. Jadi anak-anak pada nanya, Bang Ajis mohon maaf nih kok belum ada pengumuman line up. Nah, emang kapan orang September? Enak aja. Ada bikin grup presiden anjing. Ya enak ini tadi dipotong. Ada yang ngirim ke istana. boneka. Itu ada isinya lah bubu. Kayak Mamat. Omset dah. Mamat tuh cepet ada yang motong ini ya, menggulingkan presiden. Gua CC ke divisi Hulma. Iya gue lihat. Sama ke Pak Prabowo, ke Pak Lis Tianto Sigit, ke semuanya, ke Gerindra. Gue juga mention biar mampus lu Mamat lo. Aduh, kemarin Mamat jadi thumbnail cuma nongol berapa detik. Lagi tiba-tiba bang, izin bang. Takut dia. Itu jadi ntar kita masih menunggu ya, masih menunggu perkembangan dari timnas nih. Masih bisa nambah pemain gak sih Podo enggak ya? Udah dikirim ya? Udah lock nama. Belum. Bisa kok masih bisa ganti. Kan belum calling tuh akhir minggu ini. Iya karena kan juga seingat gue malam ini pas kita tag nih si Verdong sama James masih main. Itu akan main nih malam ini di Liga bisa Eropa League. Ada pemain timnas Indonesia main di Liga Eropa tuh. Dan jago lagi. Dan jago. Lawannya Panathinaikos. Iya. Si Lille-nya lawan siapa ya? Gue lupa lagi. Kira Verdong kemarin juga dapet sorotan kan karena dia keras banget mainnya kan. Iya. Justru si James yang gue lihat yang match sebelumnya ada kesalahan tidak mengcover pemain. Mantap banget ya kita main di Lyon. Kacau sih. Nah ini tapi yang rekan kita dulu mainnya di Lyon udah gitu sama Morata. Lille sama Morata sama Giroud. Gila anjar. Dan jago lagi. Iya. Menyisir sayapnya jago sekali gitu. Jago. Bukan cuma beban negara atau nambah follower bukan. Enggak jago dia. Kevin Dick kayak jadi salah satu penalti taker. Bener cuy. Kacau sih. Masa di Munchen Gladbach yang nama susah dia masih Kok dia dulu sebelumnya Copenhagen kan? Copenhagen kan main di Champion ya? Iya. Kenapa dia pindah sih? Abis kontrak pindah emang. Tapi Jerman bang. Tapi dia abis kontraknya juga udah pre-kontrak duluan. Bukan dia Bosman gitu. Keren tuh. Si Messilger lawan MU. Kemarin ya? Waktu dulu ya? 2 musim lalu. Iya, lawan MU. Keren banget parah. Gila. Beda dengan tim dari Malaysia ini. Sama Dik Malaysia ini loh. Dik Malaysia ikut-ikutan. Bukan tim ini ya, negara berarti. Negara. Jadi infonya Dik Malaysia ini mendapatkan hukuman. Ya. Dijatuhkan hukuman sebesar 350.000 franc Swiss atau setara dengan 7,3 miliar oleh FIFA karena melanggar soal naturalisasi pemain. Ya. Lagi maksudnya tiba-tiba ada 7 orang asalnya paling banyak dari Argentina, tahu-tahu jadi warga Malaysia. Tapi 7 orang itu pada akhirnya dihukum semua kan? Dihukum semua. Tidak boleh bermain di laga internasional kan? 12 pertandingan.
12 pertandingan. 12 pertandingan. Suaranya cuma 12 bulan. Dan kalau gak salah 4 asal dari JDT. Dan JDT itu ternyata diduga tuh juga banyak itu. Ya. Apa namanya ngebikin dia, kamu keturunan Filipina. Kamu keturunan Malaysia gitu. Buat kuota. Buat kuota ASEAN ya? Iya. Jadi ini bukannya kita mau menginikan fansnya JDT, Malaysia. Enggak. Ini justru kalau kalian yang berpikir ini sehat, ini buat mendukung kalian. Nah, buat melawan oknum-oknum yang tidak sehat ini. Betul. Karena sebenarnya gerakan ini juga dilakukan. Iya. Gerakan ini dilakukan oleh fans Malaysia. Bilang gini, kalau emang benar ya tunjukin aja kita. Ini surat-suratnya beneran nih. Biar kita juga enak kalau debat sama warga Indonesia. Iya gitu. Nah kita satu barisan tuh sama mereka. Nah kita satu barisan bener. Tapi JDT baru aja menghilangkan ngeblok akses dari Indonesia, dari internet Indonesia. Karena katanya pemilik JDT ini marah. Karena dianggap Indonesia yang cepu. Nah dan itu gue aneh tuh. Masa sampai bikin narasi nih. Iya. Orang membuktikan secara hukum gila. Betul. Maksud gue turunan apa segala macem. Tapi gue kasih tahu yang cepu sebenarnya Vietnam. Emang bener kan? Vietnam. Vietnam udah buat ngadu anjir. Iya, Vietnam emang doyan buat ngadu. Kita diaduin 3 kali kalau salah, apa 2 kali gitu. Tapi diadu juga gak ada hasil lah kan. Iya. Karena kalau kita Belanda gitu loh. dikasih lihat nih si siapa misalkan Eliano Renders nih, bapaknya si ini, ibunya si Leka Tompesi, neneknya pernah tinggal di mana, jelas. Sampai ada foto neneknya. Ada foto neneknya bener. Yang jadi masalah kan kalau itu dibuat-buat. Iya, makanya dijajah Belanda. Terus mungkin ya kalau gue FIFA gini. Ini AI guys, yang ini foto yang ini AI guys. Manggil Malaysia. Kayak gini. Argentina Malaysia. Nggak soalnya pas jauh banget. Dari mana? Nggak sih maksudnya gini pas di zoom Adidasnya ada susahnya AI fix gitu. Itu kena 1 angkat lagi jadi 6. Kalau Argentina Jerman masih masuk akal. Karena banyak desertir kan kabur. Iya. Atau Jerman Indonesia aja masih masuk akal. Masih masuk akal benar. Karena kalau nggak salah satu yang kita pinjam dari Jerman itu adalah kapal submarine. Iya. Orang si Lewandowski kan tuh infonya keturunan Bapak orang Kumis. Itu. Iya kan? Iya, Bapak Kumis. Yang gak bisa kita sebutin. Sebut namanya di YouTube ini. Iya. Keturunan katanya, benar. Karena kan Bapak itu Austria Polandia kan. Betul, Austria Polandia. Ada darah-darah itu. Dan kalau di track mungkin benar sampai. Bisa. Ini Malaysia sama Argentina ini nggak punya hubungan nih. Dan jujur angkanya sedikit. Sama ketemunya tuh di mana? Itu 7 coy. Buset dah. Mau kemana sih kawan? Bener. Kan salah buru-buru banget. Gini kali ya, salah satu hal yang bisa ngebuat ini perbandingannya jomplang banget dengan yang kita punya diaspora dan sebagainya itu. Di negara sana itu tuh kalau dijumpai banyak banget orang-orang kita. Bahkan ada nama jalan. Betul. Bahkan ada beberapa nama kata itu mirip-mirip. Kan gitu kayak tadi handuk gitu-gitu. Betul. Perbodan. Ini tuh nggak tahu nih miripnya di mana sama Argentina. Kan kalau misalnya Tijani Renders kalau ditanya makan favorit apa, nasi goreng, dia nyebutnya nasi goreng, nenek gue yang bikin. Kalau di sana kayak Buenos Aires ini nasi lemak enggak masuk, nggak bisa. Nggak bisa orang Argentina ngomong nasi lemak kagak. Jadi paksain, justru kita respect nih sama supporter Malaysia yang nggak pengen tercoreng namanya. Itu. Run, Argentina tuh Run ya, negaranya buset dah kesalip mana-mana gitu ya. Malaysia kan. Udah gitu Argentina tuh nggak ngedukung kemerdekaan Palestina. Itu dia tuh. Tambah lagi. Sebenarnya kalau dicari-cari paling mungkin Malaysia ya sama Inggris misalnya gitu. Atau India. Sama India misalnya. Boleh nggak apa-apa. Singapura juga bisa. Iya bener. Tapi gue gak tahu ya, karena Indonesia ini udah memulai tren, jadinya emang banyak pemain Asia Tenggara yang sekarang bule gitu. Karena pada naturalisasi kayak Filipina. Oh iya. Dulu kita kayak Kibo tuh ngeliat Yong Hasben kan dulu. Iya, Yong Hasben iya. Philip sama siapa namanya? Nathan. Nathan. Philip sama. Iya, kita tuh, tapi kita bukan yang pertama berarti ya sebenarnya. Sebenarnya udah ngelakuin berbagai macam tapi era. Tapi itu 2010 juga. Kan? Tapi 2010 kan kita juga ada si Chris Gonzalez. Si ini juga kan Jepang dulu sempet. Jepang, benar sih. Beda bang sebenarnya bang.
dulu tuh naturalisasi, sekarang tuh diaspora. Iya kalau gitu diaspora kan. Iya, diaspora. Oh iya yang diaspora baru kita ya. Yang baru diaspora baru kita, bener. Kalau di Eropa udah jamak. Betul, Udah jamak. betul. Prancis kayak Betul. gitu, Bener. Spanyol. Yang paling telak naturalisasi itu Diego Costa ya. Diego Dari- Costa iya. Dia naturalisasi kan? Naturalisasi. Bukan. Spanyol kan? Dia punya 2 paspor kan, Iya, Spanyol sama tapi- Brazil. Tapi naturalisasi kan? Tapi naturalisasi. Karena dipanggil. Oh iya, bukan Betul. emang dia ada darahnya. Bukan, seingat gue bukan. Sama kan biasa. Kayak Sena, Marco Sena. Marco Sena nah, tuh. itu naturalisasi Naturalisasi tuh. tuh. Marco Sena tuh yang mana ya? Marco Sena itu yang kulit hitam, gelandang Spanyol. Oh yang iya. botak. Kalau Ayrton Itu. Senna pemain F1. Setahu gue Deco juga naturalisasi. Nah, Deco juga. Deco. Sama ini, aduh gue lupa lagi, Olisa DB bukan sih namanya yang Schalke? Bukan Olisa DB ya? Jerman. Oh ini. Lupa gue, Schalke 04. Tahu gua. Oh iya gue tau. Lupa tuh. Itu pemain kulit hitam pertama Jerman. Asamoah. Bukan semua. Justru dia dari klub yang terkenal rasis katanya. Schalke 04. Iya Saken Novi. Nuville. Novi. Oh nyebutnya itu ya? 04 kan 0. Oh iya. Terus Nuville. orang Jerman katanya kalau 3 tuh begini ya. Bukan begini. Ada tuh di film Inglourious Basterds. Bastard. Yang Oh iya, Nazi-Nazi. gue tahu sini gitu. Beli apa? Beli berapa? 3. Wah harusnya begini. Harus begini. Orang Jerman kalau gak salah. Tapi Kisling kan misalnya Itu Kiebling. ciri-cirinya, ciri-ciri membedakan mereka sama ini ya, sama Dulu. lawan ya dulu. Dulu ya. Orang 3 begini. Sama Iya ngomong apa kayak gitu. Kevin Kuranyi itu tuh Brazil. Kuranyi, Brazil. Kevin Kuranyi Brazil. Brazil dia pindah Ke Jerman. Bener. Kalau Jepang tadi Alex. Alex. Itu top tuh terkenal tuh. Yeah. Itu. Iya Samoa ya bener ya? Asamoah kayaknya. Kuado Asamoah seinget gue. Waduh bang. Itu yang baru. Main di 2006. Gerald. 2001. Bukan Gerald. Gerald Samoa, iya bener. Gerald ya. Pokoknya 2006 gue inget dia ada tuh. Iya bener. Lahirnya 3 Oktober bentar lagi ulang tahun dia. Gerald tuh bukan sama Kevin bukan Boateng. Bukan Boateng. Nah Boateng juga kan satu adenya milih abangnya milih Ghana ya? Apa Kalau adenya? itu diaspora kalau itu. Yang mana Boateng? Abangnya milih Ghana, adenya milih Jerman. Itu diaspora, betul. Jadi back. Jadi back, abangnya jadi striker. Banyak sebenarnya kayak gitu. Jadinya bukan hal baru di bola sebenarnya gitu. Tapi yang jelas gitu. Jangan ngaku-ngaku. Tapi kalau emang naturalisasi oke kok gitu. gue oke kok sama. Jangan maksud gue 7 orang nih jangan ngakunya diaspora. Enggak gitu. Iya gak apa-apa tau. Bahkan misalkan emang untuk ngakalin kuota pemain asing nggak apa-apa kalau emang nggak melanggar hukum mah. Iya. Udah 5 tahun beruntun di Indonesia nggak apa-apa. Gitu. Lucu banget sih anjing. Makanya itu mungkin salah satu. Mungkin kan kita ngebut banget kayak Bagi. Ngebut banget. Tiba-tiba mau Piala Dunia, bos. Tiap ini 4. Nggak mau Mau Piala Dunia kan. Piala Dunia lagi. Ini mungkin cara paling cepat guys. Dari FAM ya kan. Datang ke Argentina. Siapa di sini yang mau main bola? Yang pengen main Piala Dunia. Tapi lu pada inget gak? Dulu tuh Indonesia juga sempat ngambil 5-4 pemain Brazil, pemain mudanya untuk main di Indonesia dari muda. Sehingga bisa dinaturalisasi. Tahu gak siapa namanya lu? Iya kan pernah kan kalau Iya, misalnya pernah. ada yang dititipin ke klub apa Iya, gitu. bener. Sampai akhirnya diprotes, akhirnya pada pulang tuh pemain Brazil. Sian banget. Dari program bubar. Itu dari Amazon lagi ngomong. Itu mungkin makanya Jordi Amat ditebus dari sana kali ya sama Persija. Apanya? Karena mungkin Jordi udah ngerasa gak nyaman di JDT. Mungkin ya. Jadi kita kayak bakal kena nanti. Gitu. Iya. Dan Jordi Amat kan juga sebenarnya kan cukup janggal tuh. Maksudnya kan Spanyol kan kita nggak punya sejarah lah gitu. Tapi bener, ternyata bener. waktu ditarik bisa. Oh dia ternyata Makassar kalau nggak salah. Bener. Tapi terlepas itu ya. JDT tuh menurut gua kiblat Asia Tenggara sekarang. Betul, sepak bola modern kan maksudnya. Ya waktu itu kan JDT pernah ketemu Persija di Champion. Pertama main di sana, Persijanya kalah. Pas main di sini, Persija menang. Nah pada pas main di sini tuh ultrasnya JDT tuh Datang. Boys, gue lupa Boys Street kalau nggak salah namanya. Maaf ya kalau lupa teman-teman. Ya, temen gue juga banyak di sana akhirnya kenalan 3-4 orang tuh di sana. Wah itu mantep banget ininya, training campnya. Iya. Terus dia tuh kayak PSG, kayak semua klub Eropa. Iya. Di stadionnya ada toko merchandise. Iya. Wah gitu-gitu loh. Udah bagus. 8 gelar beruntun anjing. Iya, emang apa 7 sih? Lebih. Itu apa 10 ya? OP banget ya. Gua Dia harusnya pindah ke liga lain dah. Betul. Kalau nggak ke Australia Gue gitu. lihat si Bona kan. Bagus soal itu. Bona Barcelona Brian. Itu dia kan waktu itu sempat survei juga sama Persis kan. Ke sana. Gue ngeliat dia kan. Kevin. Iya bagus sih sama Kevin bener. Mana Kevin sekarang? Sama Kevin. Kevin siapa? Sama bos Kevin. Kevin. Bos Persis.
Anjing nih orang ngomong-ngomong ngapain sih ngomong gitu? Nah kan follow-followan teman. Oh aman itu ya? Temen Pak, follow-followan. Iya. Teman-teman saya Jangan nyebut namanya gak aman. Aman Pak. Aneh. Nama gak aman tuh Kevin Groskrot susah soalnya. Ini pasti teman-teman supporter JDT pasti di sana, iya bener ya apa kata Ajis dan Febri dan Jago lu kita gua harus mengusut ini, jangan sampai kita jelek nama kita. Bikin malu nanti. Bener. Karena buat mereka mungkin 4 orang itu juga gak ada, tetap jago Iya, timnya. supporter Malaysia juga, iya nih kita jangan mau kayak gitu. Iya. Kita harus dengan cara yang benar. Gitu. Nanti kita ini nih, kita edukasi teman-teman kita. Tapi banyak kok yang emang kayak, gue tuh gak mau malu, makanya tolong dong di reveal aja si datanya gitu. Iya, dan gak ke-reveal kan. Iya gak ada, ya, berarti kan ada something. Oh yang telak ini, banter medsosnya. Jadi tuh gini, jadi tuh ada sebuah, jadi kan kita tuh kan punya ini ya, punya. Jadi gambar Naruto gini tuh. Malah. Gue suka banget. Gue suka banget yang Naruto itu. Apa gini, sudah waktunya menghina di kepala. Sama pantat tuh, Naruto lagi mantatin. Sudah waktunya menghina di kepala. Jadi tuh, aduh. Sebelum ini terjadi Ran, Indonesia tuh punya talent scouting gitu kan. Punya akun-akun talent scouting gitu kan. Betul. Nah, itu ditiru. Apa? Ditiru. Nah, terus sama akun Malaysia. Ya. Yang menganggap bahwa ini asli. Padahal tidak ada bukti sahihnya. Sementara akun-akun yang FT scouting apa segala macam itu. Itu clear tuh ininya runutannya. Termasuk yang Brown Hill ya? Iya. Iya. Termasuk yang Brown Hill terkena tuh mereka tuh. Oh telok kemarin pas lagi dia kalah tuh ya kan. Dia 7 dihukum segala macam. Dikeluarin semua tuh. Nih asal-usul mamam nih asal-usul. Iya. Dikeluarin semua anjing kata gue. Bersama emoji sudah. Sudah waktu mengenai Dik Malai. Hai. Dan lagi-lagi tuh kata begini agar teman-teman semua tidak dihina. Iya. Tapi gue belajar kok dari lo. Tapi ya gini ya. Keren. Tapi Indonesia sama Malaysia tuh kayak beneran kayak abang adik gitu ya. Bener. Iya kan karena kan kita merdeka lebih awal. Mereka adik kita kan. Bener kan? Bener kan? Iya bener. Nah, maksud gue kayak kok ngebanternya tuh buat gue yang lihat dari jauh tuh kayak lucu banget. Lucu banget dan lucu kemarin dan pas lagi kita demo Ran. Mereka nyumbang Grab aja gue. Nyumbang via Grab terus. Iya, ada. Udah Iya, dong baik demonya kita berantem lagi aja. Atau gitu. Anjir. Ada sering yang meme yang keluarin nih. Sudah zaman modern tapi Indon masih primitif. Itu lucu banget Itu tuh 2013. Nongol mulu gue. Gue seneng. Gue seneng banget. Iya. Sama ini kan, gue lupa ya kalau nggak salah Malaysia juga pada akhirnya ada sebuah pergerakan karena mereka meniru di sini. Yang mana tuh? Itu pergerakan ke pejabat publik. Oh, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah kan Nepal juga katanya dari sini. Betul. Walaupun sebenarnya to be honest ya, kerenan Nepal. Pergerakannya menurut gue ya. Bukan chaos, keren kalau itu keren banget dia tuh. Sampai ada yang nyembur kali lihat gak lu? Ada yang selamatin pakai helikopter. Oh enggak. Tapi kalau di sini begitu sih Bang spesial sambal yang naik Bang. Sorry gini. Sorry, ini gue lurusin. Gue enggak bilang keren secara fisiknya. Enggak, gue bilang keren aja. Pergerakannya. Keren aja. Udah bener paling aman keren aja. Gue menolak segala bentuk kekerasan. Tapi itu Nepal keren banget. Aku hari belajar banyak dari Ajis doa ibu. Anjing. Udah gue kalau makin banyak ngomong makin tiba-tiba Febri udah ngeluarin spesial sambel apa segala macam. Bahaya nih emang nih. Udah. Makasih teman-teman sudah menonton, kami cabut. Dah. Kita ketemu lagi nanti, semoga Indonesia menang. Menang.